Pemerintah kota San Francisco, negara bagian California, mewajibkan seluruh pegawainya menjalani vaksinasi COVID. Begitu vaksin tersebut mendapat persetujuan penuh dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Federal (AS) FDA. I had to think about our workforce. I had to think about the public and what I was subjecting the public to. And it was important for me to make sure that we set an example with our workforce. Menurut survei yang digelar pemerintah kota, saat ini sekitar 55% pegawai pemerintah kota yang totalnya mencapai sekitar 35.000 orang telah tervaksinasi setidaknya sebagian. 5% belum vaksinasi dan selebihnya tidak diketahui status vaksinasinya. I think most people understand it. Most of our workers are vaccinated. They understand the science. Begitu FDA memberi persetujuan akhir, pegawai memiliki waktu 10 pekan untuk menunjukkan bukti vaksinasi. Kewajiban bukti vaksinasi inilah yang memunculkan kekhawatiran soal privasi. Basically, it's the privacy information, just that whatever is given by the officers to the city, that it's safe and it stays out of prying eyes. Pekerja lain khawatir salah satu dampak kewajiban membuktikan vaksinasi ini adalah diskriminasi. We know already that Black employees are disproportionately disciplined at the city and county of San Francisco. Everything from written reprimands to suspensions to termination. Boleh tidaknya tempat kerja mewajibkan vaksinasi COVID terus mengundang pro dan kontra. Terlebih lagi di sektor swasta. Maskapai penerbangan seperti Delta Airlines mewajibkannya bagi sebagian karyawan. Sementara perusahaan perbankan JP Morgan Chase merotasi pegawai yang masuk dan sekedar merekomendasi vaksin tidak mewajibkan. Di Houston, negara bagian Texas, pengadilan mengukuhkan pemecatan 150 pekerja rumah sakit Houston Methodist karena menolak divaksinasi melawan COVID. Menurut putusan hakim federal, bila tidak suka dengan aturan perusahaan, pegawai silahkan cari kerjaan lain. For the first time in the history of our country, we have a private employer saying to their employees that as a condition of employment, you have to participate in a vaccine trial. That's never happened in the history of our country. So my particular client said, no, we're not going to do it. We are concerned that this is a experimental vaccine. In fact, the FDA calls it an investigational vaccine. Menurut juru bicara Houston Methodist kepada kantor berita Associated Press, sebagian pegawai juga mengundurkan diri secara sukarela. Para bekas pegawai kini mengajukan banding ke pengadilan lebih tinggi. Awal Juni, Badan Federal yang menjadi acuan perundangan anti-diskriminasi, the Equal Employment Opportunity Commission, atau Komisi Kesempatan Kerja Setara, menyatakan bahwa pemilik usaha bisa mewajibkan karyawannya menjalani vaksinasi COVID. Komisi ini juga memberikan rekomendasi yang sama pada Desember jauh sebelum vaksinasi dilakukan secara meluas seperti sekarang ini. Tapi banyak perusahaan cenderung ingin menunggu regulator lebih dulu memberikan izin penuh bagi sejumlah vaksin COVID saat ini. Karena vaksin seperti Pfizer, Moderna, dan Johnson & Johnson baru mendapat persetujuan penggunaan darurat, sehingga menciptakan wilayah abu-abu dalam hal penegakannya untuk kewajiban vaksinasi bagi pihak swasta. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.